Aku dan Para Roh. Chapter 2. Kertas Misterius. Setelah kejadian malam itu, perasaan-perasaan janggal terkadang terasa, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya saja, terlihat ada yang aneh dengan Amra. Terkadang ia terlihat berjalan dengan tatapan kosong dan tak ingat dengan apa yang barusan ia lakukan, seolah dia tak pernah melakukannya. Lalu pada suatu sore, aku, Amra, Ricky, Robi, Eddie, Andre, dan Manli, kami sedang latihan parkur di halaman depan sekolah SMP dan di seberang jalan ada SD. Waktu itu kisaran jam 5 sore. Kami sedang beristirahat berbaring di rumput halaman depan SMP yang hijau. Ketika sedang menikmati angin yang berhembus, keringat pun mulai perlahan berhenti mengucur. Tiba-tiba, Amra beranjak dan berlari kecil menuju ke arah SD. Kami yang terkejut itu pun mulai menyusulnya secara perlahan. Sesampai di SD, kami kehilangan jejak Amra, dan kami duduk di sebuah lapangan bulu tangkis di samping bangunan SD dengan ekspresi kebingungan. Tak lama, Amra kembali dan menemui kami yang sedang duduk, dan dia bertanya dengan polosnya, "Kok kita ada di SD? Perasaan tadi kita di SMP." "Lah, kan tadi kau yang tiba-tiba berlari ke arah SD. Tiba-tiba terus makin lama semakin cepat, dan kami tidak mampu menyusul," sahutku. "Iya benar. Kaget kami lihat kau tiba-tiba pergi," sahut teman yang lain. "Tapi aku tidak ada merasa pergi," jawab Amra kembali. Lalu kami pun kembali ke halaman depan SMP untuk kembali membicarakan hal itu kembali. Amra tetap mempertahankan egonya bahwa dia tidak pernah merasa beranjak dari SMP dari tadi. Sedangkan kami berenam melihatnya secara langsung. Di tengah perbincangan ini, Amra tiba-tiba kembali berlari dengan sangat cepat, dan kami lagi-lagi tak sempat untuk menyusulnya. Firasatku mulai tak enak. Instingku merasakan hal yang aneh sedang terjadi. Kami berkeliling SMP untuk mencari Amra, tetapi tak menemukan jejaknya sama sekali. Sampai kami kembali ke tempat awal dan duduk. Kami bingung kemana mencarinya. Lalu dia menyapa kami dari belakang. Lagi-lagi dia bertanya, kenapa dia bisa berada di arah WC SMP. Kami terdiam, melihat baju dan celana Amra tampak kotor seperti terjatuh di tanah. "Kau dari mana?" tanya kami. "Enggak tahu. Ingat-ingat aku udah di arah WC, kotor-kotor begini lagi," jawabnya. "Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Nightmare 4D. Feeling aku mengarah ke situ," ucapku serius kepada Amra. Teman-teman yang lain tampak bingung. Lalu aku menceritakan kejadian pada malam itu. Setelah malam itu, Amra tampak aneh sampai hari ini. Di tanganku ada kertas nih," ucap Amra. "Dapat dari mana?" tanya kami semua. "Nggak tahu. Aku pun baru sadar kalau aku membawa kertas ini," jawab Amra kembali. Amra membuka kertas itu, dan kami terkejut melihat isi di dalamnya. Terdapat sebuah tulisan dengan tinta warna hitam, tetapi tulisan tersebut seperti tulisan benang kusut yang cukup mengerikan, dan kami memerlukan waktu untuk bisa membacanya. Dan tulisannya begini: "Temukan 2 potongan gambar jika ingin teman kalian ini selamat. Besok malam, gambar pertama akan muncul. Bersiaplah."
Aku akan mencarinya sendiri, ucap Amra dingin. Aku akan ikut, sahutku. Aku ikut juga, sahut Ricky dan Eddie kompak. Ikut jugalah, sahut Andre dan Manly. Sedangkan Robi hanya diam saja. Tak sadar, hari sudah mulai petang dan kami harus segera pulang. Ricky, Eddie, Andre, Manly, dan Robi pulang ke kosnya. Aku dan Amra pulang ke rumah masing-masing. Lalu sebelum ia pulang ke rumah, kami berdua mengobrol sebentar. Kau yakin? Ucapnya. Kita hadapi bersama, jawabku. Lalu kami berpisah, dan aku segera mandi, makan, serta merenung di kamar. Malam ini aku merasa sangat tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang mengawasiku. Bahkan terkadang aku tiba-tiba saja merinding. Saat ingin tidur pun, jantungku terus saja berdegup kencang. Aku tak berani untuk dan aku tak sadar kalau aku sudah tertidur lelap sampai aku terbangun kembali. Jantungku kembali berdegup dengan kencang. Kemudian aku membuka pintu kamarku, melihat jam dinding. Ternyata masih jam 4 subuh. Aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Jujur saja, aku agak takut untuk pergi ke kamar mandi. Aku bergegas kembali ke kamarku. Aku berbaring. Tak terasa, aku ketiduran. Ketika aku bangun kembali, aku melihat jam dari tempat tidurku karena pintu belum aku tutup. Ternyata baru jam 4:30. Aku ingin pergi untuk mencuci muka. Tetapi begitu aku ingin bangun, aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Terasa sangat berat jika aku mencoba untuk menggerakkannya. Hanya kepalaku yang bisa aku gerakkan, menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku sedikit ketakutan dan gelisah. Lagi-lagi, hal aneh terjadi. Tiba-tiba, aku bisa melihat ke belakangku. Ternyata, ada satu sosok lelaki yang sedang tersenyum licik sambil memelukku. Hingga aku tak bisa bergerak sedikit pun. Tak begitu jelas sosok itu. Seperti transparan, namun pola muka dan matanya, serta mulutnya terlihat jelas. Aku langsung menutup mataku ketika aku melihat sosok itu. Berteriak pun aku tak bisa. Aku tak bisa mengeluarkan suaraku sedikit pun. Aku terus mencoba menggerakkan kaki dan tanganku, namun itu sia-sia. Aku tak berani membuka mata, takut melihat sosok itu kembali. Dan aku kembali tertidur. Ketika aku bangun, sudah jam 6 pagi. Aku bergegas mandi dan berangkat ke sekolah dengan jantung yang terus tak tenang.